Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kelompok teratur yang kemarin sudah kalian cari pengertiannya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini bisa kalian lihat di sini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kelompok teratur itu apa saja. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh secara nyata bentuk-bentuk dari kelompok sosial tersebut. Oke, sebelumnya kita bahas dulu kelompok teratur. Ada kelompok teratur, ada kelompok tidak teratur. Kelompok teratur di sini mengacu pada sebuah kelompok yang dimana di dalamnya jelas memiliki struktur sosial. Jadi ketika ada struktur, maka di dalam kelompok tersebut pasti ada pembagian tugas. Kemudian mereka saling berinteraksi, saling mengenal antar satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi poinnya ketika di dalam kelompok teratur adalah kalian berkumpul di situ, kalian mengenal antar anggota, kalian punya tujuan dalam perkumpulan tersebut dan kalian melakukan interaksi secara langsung. Oke ya. Kemudian ada 4 tokoh atau pengertian bentuk-bentuk kelompok menurut tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama menurut Emil Durkheim ada solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Yang selanjutnya menurut Tonis ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Menurut W.G. Sumner di sini ada in group dan out group. Dan yang terakhir menurut Chuli, Hakuli dan Faris di sini dibagi menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Oke, yang pertama adalah kelompok menurut Emil Durkheim atau berdasarkan solidaritasnya. Di sini solidaritas mekanik adalah masyarakat yang memiliki ikatan solidaritas menjadi satu padu karena seluruh orang dalam solidaritas tipe ini adalah generalis umum. Poinnya, mereka ini umum. Dalam artian solidaritas mekanik ini biasanya didasarkan pada ikatan kolektif atau ikatan kelompok, di mana ketika satu orang ini biasanya mereka memiliki tanggungan yang sama, tanggung jawab yang sama, perasaan yang sama di dalam solidaritas mekanik. Kemudian yang solidaritas organik ini bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab berbeda. Nah, jelas ya, dalam solidaritas organik ada pekerjaan yang berbeda dan tanggung jawab berbeda, menunjukkan bahwa dalam solidaritas organik di sini ada pembagian kerja yang jelas atau spesialisasi kerja. Kemudian, mereka akan membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam artian, setiap fungsi dalam masyarakat itu selalu membutuhkan ketua, membutuhkan anggota, membutuhkan sekretaris, membutuhkan bendahara, sebaliknya seperti itu. Maka di situ dikatakan semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, ini adalah gambaran dari solidaritas mekanik. Nah, ini ya, ada kesadaran kolektif. Jadi solidaritas mekanik ini biasanya akan kita temui di masyarakat yang masih homogen. Seperti masyarakat desa, kita akan melihat ada sambatan biasanya, atau kalau orang punya hajatan ini secara sadar mereka akan rewang. Nah, ini adalah solidaritas mekanik. Mereka punya perasaan yang sama, tanggung jawab yang sama. Jadi mereka cenderung masih homogen. Sedangkan ini adalah gambaran dari solidaritas organik, di mana setiap orang sudah punya fungsi dan perannya masing-masing, dan setiap fungsi dan peran tersebut saling membutuhkan. Jadi hubungannya itu hubungan karena mereka membutuhkan satu dengan yang lain untuk memperoleh keuntungan biasanya. Sehingga dalam solidaritas organik poinnya adalah sudah ada pembagian kerja yang jelas. Kemudian yang kedua ini adalah pembentukan kelompok menurut Ferdinand Tonis atau berdasarkan ikatannya. Di sini dibagi menjadi dua, ada Gemeinschaft dan ada Gesellschaft. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban, merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggotanya memiliki hubungan batin yang bersifat alamiah, murni, dan kekal. Wes, jelas kalau paguyuban bersifat alamiah, murni, kekal ini pasti menggambarkan masyarakat desa masih homogen.
masih memiliki banyak kesamaan. Ciri pokoknya di situ dituliskan ada intim, privat, khusus, dan eksklusif. Intim, hubungannya menyeluruh dan mesra. Privat, hubungan yang bersifat pribadi. Oke, saya bahas dulu. Hubungan menyeluruh yang mesra. Jadi hubungan kalian, masyarakat desa itu biasanya kan antar tetangga itu harmonis. Ya walaupun istilahnya dampak negatifnya kalau ada berita miring itu sering tersebar. Cuman kan antar satu anggota dengan anggota masyarakat yang lain tuh hubungannya mesra gitu. Harmonis. Privat, hubungannya bersifat pribadi. Karena tadi Gemenskaf, paguyuban, hubungannya bersifat pribadi. Jadi misalkan ada sesuatu ya untuk keluarga saja. Masalahnya nggak perlu dikeluar-keluarkan sampai keluar. Khusus untuk beberapa individu saja. Jadi misalkan pertemanan ini bisa juga mengacu pada Gemenskaf. Dan terakhir eksklusif, hubungan itu hanya untuk kita saja, tidak untuk individu lain di luar kita. Jelas. Kemudian yang Gesellschaft ini ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Patembayan bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Gini, dalam patembayan poinnya ada kontraktual. Hubungan yang dijalin itu berdasarkan hubungan kontrak atau hubungan kerja saja. Jadi kalian menjalin hubungan itu memikirkan kira-kira keuntungan apa yang akan saya peroleh ketika saya menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, si D. Makanya biasanya hubungannya berdasarkan kontrak 1 tahun, 2 tahun. Kalau masih dibutuhkan ya kontraknya diperpanjang. Kalau dirasa sudah tidak dibutuhkan ya mungkin kontraknya bisa diputus. Sehingga waktunya biasanya hanya sementara atau temporer. Kemudian ini hampir sama dengan solidaritas tadi, solidaritas organik. Kelompok tersebut sudah memiliki pembagian kerja yang jelas atau terspesialisasi sehingga masyarakatnya cenderung heterogen atau beragam. Nah, bisa kalian lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada paguyuban dan ada patembayan. Ya, silakan dilihat. Nah, paguyuban di sini dibagi menjadi 3. Ada Gemenskaf by blood atau paguyuban karena ikatan darah. Jadi keluarga, saudara, kerabat ini adalah paguyuban karena ikatan darah. Kemudian yang kedua adalah paguyuban karena ikatan tempat. Gemenskaf by place. Karena tempat kalian berdekatan tinggalnya. Berarti ada tetangga, kemudian RW atau tempat masyarakat satu komplek dan sebagainya. Ini karena ikatan tempat. Jadi atau misalkan kalian nanti sama-sama kuliah di Jakarta, kalian membentuk ikatan mahasiswa Blitar di Jakarta. Nah, itu berarti juga Gemenskaf by place karena tempat kalian berdekatan saat itu. Terakhir, paguyuban karena kesamaan ideologi. Gemenskaf of mind karena ideologinya yang sama, berarti karena memiliki agama yang sama, kepercayaan yang sama dan sebagainya. Nah, ini untuk paguyuban dan patembayan. Selanjutnya di sini ada kelompok menurut W.G. Sumner. Di sini dibagi menjadi 2. Ada kelompok in group dan ada kelompok out group. In group kelompok dalam, kami. Out group kelompok luar. Di luar kami berarti ada mereka. In group merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya sendiri dan ada identitas yang membedakan antar individu di dalam kelompok dan individu yang ada di luar kelompok. Jadi, identitas ini bisa mengacu pada jenis kelamin, hobi, kepentingan, minat, bakat, dan sebagainya. Jadi, misalkan kalian ada kelompok kelas 11 IIS 5. Identitasmu apa? Identitas kelas 11 IIS 5. Kemudian mungkin ada ekstra volley. Mereka bisa menjadi kelompok in group karena ada identitas yang sama. Sama-sama memiliki hobi dan minat kepada volley. Berarti yang ada di luar kelas 11 IIS 5, di luar kelompok ekstra volley ini adalah kelompok out group atau kelompok luar. Kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in groupnya.
Terakhir, ini adalah kelompok menurut Coley dan Faris berdasarkan hubungan sosial dan tujuannya. Di sini dibagi menjadi dua, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama adalah kelompok primer. Kelompok yang paling sederhana dan anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat. Kalau kelompok primer mengenal hubungannya erat, sederhana berarti jumlah anggotanya ini paling sedikit. Dalam artian jumlah anggotanya itu sedikit, sehingga kalian bisa berinteraksi satu dengan yang lain, bertatap muka, atau biasanya dikatakan sebagai face to face group. Kalian bisa berkenalan, mengenal karakter masing-masing anggota dalam kelompok tersebut. Nah, syarat dari kelompok primer di sini ada 3. Yang pertama, mereka secara fisik saling berdekatan dan interaksinya intensif. Jadi tadi ya saya katakan sebagai face to face group. Yang kedua, kelompok tersebut merupakan kelompok kecil, anggotanya atau jumlahnya sedikit. Dan yang terakhir, terdapat suatu hubungan yang langgeng antar anggota yang bersangkutan. Biasanya hubungannya jangka waktunya lama. Nah, ini adalah ilustrasi dari kelompok primer yang paling gampang, contohnya adalah keluarga. Nah, terakhir ada kelompok sekunder, kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat dan hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan langgeng. Kelompok sekunder ini hubungannya formal, struktural, jumlah anggotanya banyak. Mereka berinteraksi ketika ada tugas atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ada garis komando dalam kelompok tersebut. Nah, jadi contohnya jelas, biasanya ini adalah bentuknya organisasi atau ini ilustrasi dari kelompok sekunder. Nah, jadi dalam organisasi. Oke. Ada 4 tokoh itu tadi yang sudah kita bahas. Pada dasarnya untuk contoh itu sama, kita hanya melihat atau membedakan berdasarkan hubungan atau berdasarkan ikatan, berdasarkan solidaritas atau menurut tokohnya. Nah, kelompok-kelompok teratur selain 4 tokoh ini masih banyak yang lain. Silahkan nanti kalian mengeksplor materi tersendiri atau mengembangkan sendiri kaitannya dengan kelompok teratur dan akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.